Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mulai pertemuan online terakhir kita ya. Cepet ya. Kalau keliling sambil mencelok-mencelok itu sambil ngitung diskon biar kalau hitung-hitungan cepat. Ya. Oke. Jadi pertemuan terakhir kita bahas modul 8 sama modul 9 ya. Modul 8 itu masalah pendanaan jangka menengah sama pendanaan yang jangka panjang. Kalau yang kemarin kan kita sudah bahas, ingat nggak pertemuan kemarin, coba kita bahas apa yang pertemuan kemarin, jangan udah lupa lagi. Pertemuan kemarin kita bahas apa, ayo. Pertemuan kemarin apa? Dividen, benar. Lagi review pertemuan sebelumnya. Oke, masalah apa? Dividen, benar. Terus apa lagi yang diingat? Menghitung biaya. Apa? Yang diingat apa, masalah pasar modal sama pendanaan? Resiko, benar. Bisa. Terus apa lagi? Biaya modal. Ya. KI, KD, KU. Oh ya, ingat ya. Biaya hutang. KD, ya. Biaya modal. Biaya modal sendiri. Ya, saya ulangi lagi. Berarti biaya modal atau KU itu sama dengan KE plus KD. Kalau KD itu biaya hutang dari pihak ketiga, kalau KE apa? Jadi modal itu bisa berasal dari mana? Dari hutang jangka panjang sama dari modal sendiri, benar ya. Makanya dari modal sendiri itu nanti muncul cara menghitung dividen ya. Nah, itu kalau ngomongin masalah biaya modal. Sekarang kita ngomong masalah pendanaan jangka menengah dan jangka panjang. Yang pertama kita ngomongin masalah leasing ya. Ada yang pernah dengar nggak leasing itu apa sih? Leasing itu bahasa gampangnya apa? Ada yang pernah dengar istilah ini nggak? Leasing itu sama dengan sewa guna. Kalau dari kata-katanya aja ya, sewa guna. Ya. Berarti kita menyewa, lalu kita menggunakan. Kalau teman-teman lihat dari kata-katanya aja ya, udah nggak usah dipikir yang dowo-dowo, nggak usah dipikir yang panjang-panjang. Sewa guna itu kan kita menyewa, kita menggunakan. Berarti sebenarnya kita memiliki aset tersebut apa enggak sih? Sewa guna, nyewa, make. Berarti itu sebenarnya punya kita apa enggak? Kita punya kepemilikan enggak sih? Punya enggak? Yuk, punya enggak ya? Sewa guna. Kita tuh nyewa, terus kita make. Jadi sebenarnya kita tuh punya nggak sih? Memiliki aktiva itu nggak sih? Nggak punya. Kalau punya ngapain nyewa? Kalau punya ngapain nyewa? Ya. Jadi sebenarnya leasing itu
Jadi sebenarnya leasing itu kita memakai sebuah aktiva. Aktiva itu bisa berarti di leasing ini umumnya adalah aktiva tetap ya. Kita mengartikan dia sebagai aktiva tetap. Contohnya apa? Yang biasa dileasingkan, aktiva yang biasa di leasing ya, itu adalah aktiva tetap. Contohnya apa? Kendaraan, mesin, ya. Itu yang biasa oleh perusahaan dia di leasingkan, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat pengertiannya, menggunakan aktiva, berarti kan sebenarnya kita butuh aktiva itu. Tapi tanpa membeli. Jadi kita nggak usah beli, tapi kita bisa pakai. Nah, sebenarnya berarti apa sih manfaatnya leasing itu apa? Kenapa kok banyak sekali perusahaan itu memanfaatkan praktek leasing? Menggunakan tapi tanpa membeli, sewa aja. Kenapa emang? Apa? Permasalahannya apa sih? Kenapa perusahaan banyak leasing itu? Kira-kira apa? Kenapa? Kenapa perusahaan tuh melakukan leasing? Kenapa kok perusahaan tuh maunya pakai tok, nggak pakai beli? Mau butuh, kok butuh itu kan harusnya beli ya, harusnya. Tapi kenapa kok nggak mau beli? Hemat bisa jadi, boleh. Yang lain, Mbak Puji, pembiayaan. Maksudnya pembiayaan gimana Mbak Puji? Maksudnya nggak perlu bayar penyusutan. Penyusutan itu emang dibayar ya? Coba saya tertarik sama jawabannya Mbak Ira. Nggak perlu bayar penyusutan. Penyusutan itu bayar nggak sih? Penyusutan kan memang beban ya, beban penyusutan. Tapi sebenarnya kita bayar nggak? Gimana Mbak Ira? Nggak perlu bayar penyusutan. Penyusutan itu dibayar nggak kira-kira? Hmm. Jadi sebenarnya ya biaya penyusutan itu, biaya itu ada, tapi dia itu disisihkan, ya. Jadi itu tidak benar-benar cash itu keluar dari perusahaan, tapi sebenarnya dia disisihkan, ya. Disimpan benar, ya. Kurang dana benar Mbak Puji. Jadi kurang dana. Biasanya perusahaan yang karena aktiva tetap itu kan biayanya besar. Nah, kalau biayanya besar, itu tidak semua perusahaan itu punya cukup dana untuk membeli aktiva. Jadi dia sewa guna, ya. Jadi nggak usah pinjam di bank, benar juga Mbak Tini. Jadi biasanya faktor utamanya itu karena kekurangan dana. Nah, kemudian faktor yang kedua apa lagi kira-kira? Kenapa sih kok perusahaan itu maunya make tapi nggak mau beli? Salah satunya Mbak Ira mendekati sih, ada unsur biaya. Yaitu biaya apa? Kalau di dalam aktiva itu selain biaya penyusutan ada biaya apa? Biaya pemeliharaan. Ya, kalau teman-teman beli mesin, otomatis kan perlu reparasi, perlu ganti oli, perlu nyewa orang yang bisa yang bisa mengoperasikan. Sedangkan kalau teman-teman leasing, itu teman-teman cuman tinggal make, ya. Sudah teman-teman nggak usah peduli siapa yang mau bersihkan alat ini, siapa yang mau merawat alat ini, ya. Nggak usah dipikir. Sedangkan kalau teman-teman beli, memang teman-teman memiliki, punya unsur kepemilikan. Tapi teman-teman juga mengandung sebuah biaya pemeliharaan. Ya. Kemudian apalagi ada namanya faktor resiko. Ya. Menghindari resiko. Resiko apa? Kalau misalnya aktiva itu rusak, hilang, atau damage ya, ada yang nggak berfungsi. Kalau teman-teman memiliki kan berarti teman-teman harus menanggung resiko itu. Sedangkan kalau leasing ya itu sudah kewenangannya yang menyewakan. Ya, gitu. Itu alasan-alasan kenapa sih kok perusahaan tuh lebih memilih leasing daripada memiliki sebuah aktiva. Nah, leasing itu ada dua pihak, yang menyewakan sama yang menyewa. Ya.
owner atau pemiliknya yang menyewakan itu namanya lessor. Yang menyewa atau yang memakai namanya lessee, ya. Nah, di dalam leasing itu kita berpihak sebagai lessee atau orang yang memakai, ya. Jadi kita mempelajari leasing di sini, kita berposisi sebagai orang yang menyewa, ya, bukan sebagai perusahaan leasingnya, bukan leasing company-nya, ya. Kita sebagai perusahaan yang menggunakan jasa leasing. Nah, leasing itu ada 3 macam, ya. Dilihat dari apakah sejauh mana kewajiban dan hak kita terhadap aktiva tersebut. Ada 3 jenis. Yang pertama itu sale and leaseback. Kalau teman-teman mengartikan sale itu jual, leaseback menyewa kembali. Berarti habis itu jual terus disewa kembali. Bingung ya? Masa habis beli aktiva kan terus dijual tapi disewa, ya. Jadi itu kayak teman-teman itu punya sesuatu tapi dijual, tapi sebenarnya masih butuh, jadi nyewa lagi. Bingung ya? Kenapa kira-kira perusahaan melakukan sale and leaseback? Dijual tapi dipinjam lagi, ya. Perusahaan menjual aktiva ke leasing company lalu disewa lagi. Kira-kira alasannya apa? Kalau di forum jual beli itu ada istilahnya ini. Teman-teman tahu nggak? BU. Dijual cepat, BU gitu. Apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Butuh uang, ya. Perlu kas. Jadi sebenarnya dia itu masih butuh, misalnya mesin itu dia itu sebenarnya masih butuh. Tapi apa daya dia butuh uang, butuh kas. Jadi dia jual ke leasing company. Nah, kalau menjual kan dia dapat cash inflow. Tapi berhubung masih butuh, jadi dia sewa lagi, ya. Nah, tentunya uang yang didapat yang sewa kan lebih murah, ya. Gitu. Nah, itu yang masalah sale and leaseback. Yang kedua masalah operating lease. Operating itu kan berarti digunakan untuk operasional. Iya Mbak Eni, monggo langsung ke kelas ya. Operating lease itu berarti digunakan lease atau sewa guna yang dipakai untuk operasional perusahaan. Berarti lesornya atau orang yang menyewakan itu menyediakan jasa pembiayaan dan pemeliharaan sekaligus. Lah enak tuh ya. Jadi lesinya tinggal tahu beres. Itu operating lease ya. Tapi kelemahannya dia tidak diamortisasi. Ya. Tidak fully amortize maksudnya apa? Berarti uang sewa yang diterima sama lesor itu tidak sebanding dengan harga aktiva yang disewakan, ya. Jadi dia nggak bisa memiliki aktiva itu di periode berakhirnya leasing. Yang ketiga itu financial atau capital lease. Financial atau capital lease itu lesinya harus merawat sendiri, jadi harus memelihara sendiri, biaya-biaya itu ditanggung lesi. Tapi keuntungannya itu dia fully amortize. Maksudnya apa? Di akhir periode aktiva yang tadinya disewa itu bisa jadi milik kita. Ya, itu lawannya dari operating lease. Kalau operating lease itu nggak fully amortize. Kalau capital lease dia fully. Apa bedanya? Jadi kalau fully amortize itu dalam periode tertentu, misalnya kita perjanjian ya, mesin ini disewa selama 5 tahun. Nah, akhir tahun kelima, mesin itu bisa jadi miliknya lesinya. Tapi negatifnya lesinya harus merawat sendiri. Gitu. Jadi ada plus minusnya sendiri-sendiri ya. Nah, lagi kerugiannya dia tidak bisa dibatalkan dalam periode kontrak, misalnya 5 tahun. Itu terus pas misalnya tahun ketiga itu udah ada pergantian teknologi misalnya. Dari yang dulu misalnya mesinnya itu mesin press, nah sekarang udah nggak press lagi, udah digital misalnya. Nah itu nggak bisa kita tiba-tiba membatalkan kontrak lalu minta mesin yang lain, harus sampai 5 tahun itu. Sedangkan operating lease kapanpun kita merasa kita bisa beralih teknologi, kita bisa melakukan